Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanah SPDI, nomor NIM 2542673179. Saya guru pendidikan agama Islam di SMKN 1 Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BIDS 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat siang, silakan duduk. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya dengan kalian, gimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Yakin baik? Yakin. Alhamdulillah. Ketua kelas, tolong pimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Ibu cek terlebih dahulu atas nama Abdul Hamid, Hadir, Bu. kemudian Ahmad Diki, Hadir, Bu. Ahmad Fauzan, Ibu. Ahmad Yasmin, Ibu. Akbar Mustaqim, Ibu. Amin, Hadir, Bu. Muhammad Jailani. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah Ibu cek untuk kehadirannya. Di sini untuk menanamkan rasa kebangsaan kita terhadap Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Coba semuanya silakan berdiri. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Bisa? Bisa. Gengga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, jadi pada hari ini kita masuk materi bab ketiga.
Silakan buka bukunya di bab ketiga. Apa judul dari bab ketiga? Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Oke, jadi di sini kalian menghindari perkelahian antar pelajar, menjadi muslim, pelajar yang baik. Terus di sini tujuan pembelajaran dari materi tersebut adalah, bisa kalian baca di layar, apa? Memahami hikmah sebagai pelajar muslim sesuai ajaran Islam. Yang kedua, Mengetahui larangan dan konsekuensi perkelahian menurut Islam. yang ketiga, Menyadari faktor penyebab konflik di kalangan pelajar. yang keempat, Mempelajari cara konkret agar tidak terlibat nah jadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada yang Ibu mau tanyakan di sini. Pertanyaan yang pertama, seperti apa contoh pelajar muslim yang sesuai pada masa ini? Ada yang bisa jawab? Ya, Rizky? seperti menunaikan ibadah sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian mengalami perkelahian? Pernah. Apa sebabnya? Bullying. Saling mengejek. Ada lagi? Bercanda, Apa? seperti bercanda. Iya. Jadi di sini sudah ada bayangan yang sudah kalian dapat. Jadi untuk memperdalam lagi, Ibu tampilkan video tentang perkelahian antar pelajar. Jadi tolong simak video yang Ibu tampilkan. Warga saat ulang tahunan akan belajar di Jalan Raya Urut Sukoharjo di Utara Kabupaten Bekasi. Ternyata pelajar menggunakan sepeda motor melakukan penyerangan terhadap kelompok lain. Bentrokan ini menelan korban jiwa. Dua pelajar bernama Wahyu dan Afgan tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Sejumlah pelajar lain juga mengalami luka serius dan dibawa ke beberapa rumah sakit di wilayah Kabupaten Bekasi. Seorang pelajar yang mengalami luka waktu ikut dalam tawuran tersebut bersama puluhan temannya. Dua korban tewas merupakan teman sekolahnya. Itu baru dari selama ini. Jadi sampai di sini sudah kalian lihat tayangan video yang sudah Ibu tampilkan. Apa yang bisa kalian temukan dari video yang sudah Ibu tayangkan? Ada yang bisa jawab? Ya, Rizky. Tawuran terjadi karena adanya konflik antara sekolah, Bu. Tawuran terjadi karena ada konflik. Sebabnya apa? Dendam. Oke, jadi sudah ada bayangan untuk materi ini dari melihat tayangan video. Sekarang Ibu jelaskan sedikit tentang dari materi ini. Di sini yang pertama definisi pembelajaran muslim. Ada yang pertama, apa
arti muslim dan pelajar muslim. Kemudian yang kedua, kewajiban dan akhlak yang harus dijaga sebagai pelajar muslim. Terus yang ketiga, nih, diperkuat oleh ayat Al-Quran dan hadis bagi kita pelajar muslim, apalagi pelajar muslim yang beragama Islam. Kemudian di sini pengertian dari definisi pelajar muslim yaitu apa? 1. Taat beribadah. Betul, seperti jawaban yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, berakhlak baik. Kemudian ketiga, berprestasi dan rajin menuntut ilmu. Seperti kalian, menuntut ilmu dan juga berprestasi. Kemudian yang nomor 4, menjauhi perbuatan tercela. Dan yang nomor 5, bermanfaat bagi orang lain. Itu dari pengertian atau ciri-ciri pelajar muslim yang baik. Nah, kemudian di sini setelah kalian mengetahuinya, diperkuat dengan landasan hukum Islam. Yang pertama apa landasan hukumnya? Sudah jelas terpampang di layar. Yang pertama apa? Allah melarang pertikaian, misalnya saling membunuh. Yang kedua, Hadis tentang larangan berkelahi kecuali sebagai pembela diri. yang ketiga, Prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar, mencegah keburukan bila memungkinkan. yang ketiga, yang keempat. Pentingnya menjaga kehormatan diri, tidak menyakiti orang lain. Nah, jadi ini landasan hukum yang memperkuat bahwa perkelahian antar pelajar dilarang, apalagi dalam hukum Islam. Nah, yang berikutnya, nih, apa itu yang dimaksud dengan perkelahian? Di sini sudah dijelaskan definisi perkelahian. Perkelahian yaitu adalah pertengkaran atau adu fisik antar individu, baik 2 orang atau lebih. 2 orang nanti kan berkelahi. Nanti kalau banyak, tawuran bahasa kerennya. Kemudian di sini kalau tawuran, perkelahian massal antar kelompok atau massa Yang biasa. yang jumlahnya banyak. Nah, yang berikutnya adalah faktor penyebab perkelahian. Apa faktornya? Satu apa? Ego dan harga diri. Kedua, Provokasi dari media sosial. ketiga, Budaya geng terkena kelompok. keempat, Lingkungan kurang pengawasan. kelima, Salah paham, komunikasi buruk. ketujuh, Kompetisi akademik olahraga. kedelapan, Masalah pribadi, keluarga, dan yang ekonomi. terakhir apa ya? Kurangnya pendidikan, karakter, dan agama. Nah, jadi ini adalah penyebab faktor kenapa bisa berkelahi. Itu salah satu penyebabnya atau faktornya. Nah, yang berikutnya adalah dampak dari perkelahian tuh ibu bentuk menjadi 5 dampak. Yang pertama, Fisik, luka, atau cedera. ya, yang pertama fisik. Pasti kalau dia bentrok, baku hantam, terluka fisiknya. Yang kedua, Psikologis, trauma, Psikologisnya. rasa takut, dan rasa bersalah. trauma. Yang ketiga, Sosial, merusak hubungan antar teman, reputasi buruk. iya, sosialnya hubungan dengan kawannya jadi buruk. Yang keempat, Akademik, nilai merosot, saksi sekolah. oke, nilainya malah menurun karena berkelahi. Yang terakhir, Spiritual, keimanan, dosa, hubungan dengan Allah terganggu. nah, dan imannya pun akhirnya akan berkurang. Dari mana? Dari dampak dari perkelahian antar pelajar. Nah, terus yang berikutnya adalah diperkuat dari Al-Quran surah Al-Ahzab di ayat 58. Bisa kalian lihat di layar, ini yang pertegas bahwa kita sebagai muslim dilarang berkelahi, apalagi kalian masa-masa remaja, SMK. Jadi rentan sekali terjadi perkelahian.
Apalagi sekarang dunia sudah serba canggih. Nah, sampai di situ dulu. Sudah jelas? Jelas. Nah, di sini Ibu tambahkan karakter yang harus dimiliki oleh pelajar muslim. Yang pertama, sabar. Yang kedua, Tawadu atau rendah hati. yang ketiga, Gaul tapi menjaga batas. yang keempat, Menahan amarah. yang kelima, Bijaksana dalam berkata. yang keenam, Mengedepankan akhlak. yang ketujuh. Memiliki rasa takut kepada Allah. Takut berdosa. Nah, jadi di sini sudah ada bayangan dari apa sih yang dimaksud pelajar muslim yang baik dan apa yang dimaksud dengan perkelahian antar pelajar. Sekarang Ibu bagi kalian kertas satu orang satu. Oke, Ibu bagi kalian per kelompok. Ibu kasih kalian kartu setiap orang satu. Di mana kartu di sini Ibu kasih kartu yang berwarna putih tapi memiliki satu kalimat warna. Jadi nanti warnanya akan berbeda. Untuk apa? Untuk menentukan masing-masing kelompok. Nanti kelompok yang pertama bisa nanti khusus kelompok warna merah. Sekarang pilih teman kelompok kalian sesuai dengan warna yang sudah kalian dapat. Silahkan berdiri dan cari kawannya. Oke, sekarang kelompok kalian sudah terbentuk sesuai dengan warna yang di kartu yang Ibu bagi. Jadi menjadi kelompok satu warna merah, kelompok dua warna biru, dan seterusnya. Nah, Ibu bagi kalian kasus yang pernah terjadi. Bagaimana cara kalian menangani? Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Bisa dimengerti? Sabu. Nah, kalian simak dan baca dari studi kasus Andi tidak sengaja menabrak dan cermati. koridor sekolah sehingga tubuh korban terjatuh. Andi meminta maaf dan membantu Andi berbalik. Kerjakan secara kelompok. Kalian boleh mengerjakannya mencari materi jawaban di buku ataupun di dunia internet. Silahkan kerjakan. Oke, gimana? Sudah selesai untuk menangani studi kasusnya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 4, Bu. Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok 4 yang bernama anggota Aldito Rehanadin, Taufikur Rahman, Abdul Hamid, Surijana, Rizky Al-Fauzi. Studi kasus. Seorang siswa pendiam bernama Dapa sering menjadi korban perundungan verbal oleh kelompok siswa populer. Mereka sering mengejek fisik Dapa sehingga membuat Dapa merasa tertekan. Puncaknya, Dapa yang sudah tidak tahan akhirnya melawan salah satu pembullying dan terjadi perkelahian. Dapa mengalami luka memar, sementara siswa yang merundung terkejut dan menganggap Dapa yang mulai masalah. 1. Mengungkap akar masalah. Bagaimana cara guru BK atau tim disiplin menggali informasi secara objektif untuk mengetahui bahwa perkelahian ini bukan hanya masalah biasa, melainkan berakar dari perundungan. Jawaban, melakukan wawancara secara terpisah dengan Dava, pelaku perundungan, dan saksi mata yang netral. 2. Pendekatan korban dan pelaku. Strategi apa yang harus diterapkan untuk menangani Dapa sebagai korban dan siswa yang merundungnya sebagai pelaku? Jawabannya 1.
Penyelidikan mendalam, mengidentifikasi pola perilaku pelaku perundungan di masa lalu. Kolaborasi, bekerja sama dengan wali kelas dan guru lain untuk mencari informasi tentang riwayat interaksi DAPA dan kelompok tersebut. Yang kedua, pendekatan korban dan pelaku untuk DAPA, memberikan konseling untuk pemulihan mental dan psikologis dari trauma perundungan, memastikan dapat merasa aman dan mendapatkan perlindungan di sekolah. Untuk pelaku, memberikan pembinaan dan konsekuensi yang mendidik, bukan hanya hukuman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang dampak buruk perundungan terhadap korban. Bimbingan konseling kelompok untuk pelaku dapat dilakukan. Yang ketiga, pencegahan perundungan. Langkah apa yang dapat dilakukan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan, sehingga kasus serupa tidak terulang? Jawaban, langkah pencegahan perundungan. Yang pertama, mengimplementasikan program anti perundungan secara rutin. 2. Memilih dan melatih agen perubahan dari kalangan siswa untuk menjadi teladan anti perundungan. 3. Menyediakan saluran laporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya untuk korban dan saksi. Dan itu saja yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan kembali ke tempat. Oke, siapa lagi yang sudah selesai? Kelompok 1, Bu. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Reski, Ahmad Diki, Trinugraha Saputra, Ahmad Imam Syafi'i, dan Muhammad Rida. Studi kasus 2 siswa kelas 10 Alif dan Bima terlihat perkelahian fisik di kantin sekolah. Kejadian ini berawal dari saling sindir di grup media sosial yang kemudian berlanjut menjadi saling tantang. Mereka merasa tidak puas dan ingin menyelesaikan masalah secara langsung. Beberapa siswa lain merekam kejadian tersebut dan menyebarkannya di media sosial. Pertanyaan pertama, analisis faktor pemicu. Apa saja faktor pemicu yang menyebabkan perkelahian antara Alif dan Bima? Selain perkelahian itu sendiri, apa dampak negatif lain dari penggunaan media sosial yang salah pada media sosial dalam kasus ini? Jawaban, analisis faktor pemicu. Pemicu langsung, saling sindir di media sosial dan saling tantang yang berujung pada perkelahian fisik. Faktor lain, rendahnya literasi digital tentang etika berkomunikasi, ketidakmampuan mengelola emosi, serta keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Dampak negatif media sosial, menyebarkan video menciptakan audiens yang justru memotivasi pelaku, memperkeruh suasana, dan dapat mencoreng nama baik sekolah. Hal ini dapat juga memicu perundungan cyberbullying yang berkelanjutan. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan literasi? Literasi digital adalah membaca informasi dengan benar. Oke, bisa lanjut. Pertanyaan yang kedua, peran pengawasan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh guru piket atau pengawas kantin saat melihat tanda-tanda ketegangan sebelum perkelahian pecah? Jawabannya, peran pengawasan harus peka terhadap perubahan perilaku siswa seperti terlihat tegang atau terdebat. Intervensi lisan secara langsung seperti memisahkan dan menenangkan kedua siswa sebelum perkelahian pecah.
mencatat nama siswa yang terlibat dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Siapa pengawas berwenang yang ada di sekolah? Pengawas yang berwenang seperti wali kelas dan guru bimbingan konseling BK. Lanjut. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah penyelesaian holistik sebagai tim bimbingan konseling, bagaimana strategi Anda untuk menangani Alif, Bima, dan siswa-siswa yang mengerjakan video perkelahian tersebut? Jawabannya adalah langkah penyelesaian holistik untuk Alif dan Bima melakukan mediasi dengan bantuan guru BK dan wali kelas, menggali akar masalah yang lebih dalam, tidak hanya perlakuan fisik, memberikan konsekuensi yang mendidik, bukan sekadar hukuman, bisa dengan cara konseling kelompok untuk belajar mengelola emosi dan berkomunikasi secara sehat. Teman-teman, apa yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat. Oke, sudah selesai penyajian dari tugas studi kasus yang sudah ditampilkan kawan ya. Ibu lihat kalian nampak agak lelah. Boleh kita ice breaking sekarang? Boleh. Kita ice breaking dengan tepuk senyum. Bisa? Bisa. Tepuk senyum. Ini. Satu kali lagi. Tepuk senyum. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini materi yang sudah Ibu jelaskan ke kalian, di mana kalian sudah menyelesaikan kasus-kasus pada masing-masing kelompok. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah pelajar yang dicari dalam Islam adalah pelajar yang beriman, bertakwa, berilmu, serta berakhlak mulia. Kemudian, dia taat beribadah dan jujur, disiplin, sopan, menghargai guru, orang tua, rajin belajar, berprestasi, serta menjauhi perbuatan tercela seperti tawuran, narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, agar bisa menjadi muslim yang bermanfaat. Nah, jadi sampai di situ kesimpulannya. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, di sini Ibu bertanya dengan kalian. Pertanyaannya, apakah kalian sudah mengetahui contoh dari muslimah yang sesuai pada masa saat ini? Ya. Iya. Kemudian yang kedua, apakah kalian mengetahui penyebab perkelahian antar pelajar pada hari ini? Oke. Sampai di sini dulu pembelajarannya. Ada tambahan dari Ibu, tugas per kelompok untuk kalian. Tugasnya adalah buatkan studi kasus yang pernah kalian alami di masing-masing kelompok, beserta penanganannya minimal 3 kasus. Bebas kasus tersebut. Tapi masih berkaitan tentang perkelahian antar pelajar. Jelas? Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, ketua kelas tolong berdoa sebelum pulang. Jadi itu tadi sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepentingan ini. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.